Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, alhamdulillah kita ketemu lagi. Mungkin 2 pekanan ya, 2 pekan karena yang satu kosong, kemudian yang satu digunakan untuk UTS. Jadi kita ketemu di hari ini, hari Rabu. Ya, jadi ini masuk di pertemuan yang ke-9. Ya. Oke. Mungkin sebelumnya terkait dengan UTS kemarin. Jadi sebenarnya ada beberapa hal di situ yang terlihat, artinya gini. Ketika diberikan beberapa soal, kalau misalkan nomor 1 itu sudah pernah ada, tugas nomor 2 sudah di kelas cuma disimbolkan. Nomor 3 tentunya sudah diulang-ulang. Dan nomor 4 ini sebenarnya kan sama ya, nomor 4 sama. Cuma kemarin kita cek beberapa di nomor 4 ini mungkin banyak yang salah ya, salah dalam arti mungkin konsepnya salah. Itu yang mungkin kita lihat mungkin sebelum masuk di materi. Ini kemudian ya, kalau ini A, kemudian B, kemudian C. Di sini yang diketahui AC sama dengan BC, ini 8, ini 8. Ya. Kemudian di sini AD dibanding DC, berarti ini titik D, 1/3, berarti ini 2, ini 6. Kemudian ini tegak lurus. Kemudian kalau di sini adalah titik E, titik C di titik E. Ditanya berapa panjang DE, berapa panjang CE, dan berapa panjang FA. Nah, mungkin yang kita lihat itu gini ya, di dalam bentuk ini itu yang pertama diperhatikan. Kalau misalkan kita lihat itu antara segitiga FAD dan CED itu tidak sebangun, karena di sini kan ini tegak lurus, ini tidak. Jadi ini tidak ada kesebangunan di situ. Nah, maka sebenarnya kalau kita mau mencari panjang DE, ya, DE itu mungkin kalau yang kita lihat itu pertama, kalau misalkan kita nanti menggunakan bentuk yang ada di situ, karena ada yang menarik garis BD. Nah, kalau BD dicari, oke, ketemu. Tetapi nanti kan artinya untuk mencari DE itu butuh BE sama EC. Sehingga kan orientasi di situ. Kalau misalkan kita mencari AE ya sama kan, kita nggak tahu berapa. Nah, ini kan yang kita lihat itu kan dulu kita sudah pernah bicara tentang Pythagoras ya. Kemudian kita bicara kesebangunan. Sebenarnya soal ini gabungan antara ini kesebangunan kemudian sama ini. Hal ini kan kalau kita menarik dari titik A sejajar dengan DE, itu kan berarti garis tinggi dari
Nah, ini. Ya, garis tinggi dari ini. Nah, berarti kan artinya kalau ini adalah kita kasih nama misalkan titik G. Nah, G. Ya. Berarti yang sebangun itu apa aslinya? Sebangun itu segitiga AGE. Ya, AGE. AGE. Nah, ini yang sebangun dengan segitiga ini. CDE atau DC atau DEC. Ya, ini sebangun. Nah, berarti nanti kan kalau ini sebangun, sebenarnya kan kita pertama bisa mencari panjang AG. Kalau misalkan ini X, ya, berarti kan panjang ini itu kan adalah 8 min X. Ya, berarti kan artinya di sini kan ketika AB kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi dengan 8 min X kuadrat. Ya, berarti kan kalau kita tuliskan 36, ya misalkan ini, min X kuadrat, ya, ini sama dengan kan berarti 8 kuadrat berarti 64 min dalam kurung ini kan 4 min 8 kali 2 16 X plus X kuadrat, ya kan ini. Nah, sehingga di sini yang kita lihat itu kan kalau ini berarti kan sebenarnya kan tinggal 36 itu sama dengan 16 X kuadrat, 16 X, karena ini 64 dikurangi 64 hilang, kemudian ini negatif X kuadrat, ini negatif X kuadrat. Nah, berarti ini. Nah, berarti X itu kan ketemu adalah ini. Kalau 36 per 16 dibagi 4 berarti 9 per 4. Nah, kalau ini ketemu 9 per 4 berarti kan sebenarnya kan AG itu tahu. Ya, AG itu tinggal nyari di sini. AG itu berarti kan ketemu di sini sama dengan akar dari ini, 36 min 81 per 16. Jadi kan ini. Nah, sehingga nanti kan kalau kita keluarkan di sini 36 itu 9 kali 4, ini 9 kali 2. Nah, berarti kan artinya kalau dikeluarkan 9, berarti kan 3, ini keluarkan 4. Berarti akar. Nah, ini tadi kan kalau dikeluarkan 9 itu 4 kali 16 64. 64 ya, dikurangi 9. Itu sama dengan di sini yang kita tuliskan kan berarti 55 ya. Berarti kan kurang tuliskan 3 per 4 akar 5. Nah, jadi ini. Nah, kemudian kalau yang kita gunakan kesebangunan ini, berarti kan nanti kan 8, ini kan panjangnya 6, berarti 6 per 8, 6 per 8, itu kan sama dengan DE, ya, per AG. Nah, AG itu kan yang kita tuliskan, ya. 4 akar 55. Tapi ini kan kita dapatkan ODE. Nah, sebenarnya kan ini yang dimaksud. Nah, sehingga nanti ketika kita ketemu ini DE, ya CE gampang kan, Pythagoras juga. Kali ini 6, ini sudah ketemu, ini CE. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita menentukan berapa panjang FA, ya kalau FA ini, ya salah satu cara yang kita gunakan
itu adalah misalkan dengan Menelaus boleh. Karena nanti kan ketika FB atau BF dibanding dengan FA kali DA dibanding dengan DC kali CE ya, dibanding dengan EB itu kan 1, itu berarti boleh. Hanya yang terakhir itu adalah dengan Menelaus ya, itu bisa. Jadi artinya ketika menentukan ini FA ya itu dengan Menelaus. Nah, misalkan pakai ini boleh. Jadi salah satu cara yang digunakan boleh kita menggunakan itu. Nah, bisa nggak misalkan menggunakan yang lain ya bisa, banyak ya, cuma nanti kan artinya mungkin kita butuh mencari bentuk-bentuk yang harus muncul di situ ketika nanti kita menggunakan bentuk yang lain. Jadi artinya ketika segitiga AGB sebangun dengan segitiga FEB, yaitu artinya nanti kan sebenarnya FD itu bisa dicari atau FE itu ketemu. Nah, berarti kan nanti kan kalau misalkan kita mencari satu unsur ini kan seperti bentuknya adalah sebuah trapezium heksana. Jadi itu yang mungkin kita ingatkan. Artinya di sini sebenarnya kan kita mengerjakan itu melihat mana yang itu bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan itulah yang mungkin barangkali bisa diterapkan di situ. Ya, ini jadi kesebangunannya adalah ini yang nampak. Tapi kalau CDE sama FDA itu tidak sebangun. Itu kemudian kalau yang ini kan sudah ya. Jadi ini sudah biasa. Jadi saya pikir ketika yang nomor A itu kemarin sudah di situ, kemudian yang nomor B juga sudah, artinya ketika menggunakan SEVA dulu untuk menentukan perbandingannya, kemudian baru nanti mencari panjang. Jadi ketika yang kita lihat itu ketika nanti bentuknya ini, ya, misalkan ini. Katakan ini, kemudian di sini adalah garis bagi, kemudian garis berat, kemudian ini memotong. Jadi saya pikir ketika nanti ini K, ini sudah hampir banyak yang betul ya, karena ini kan L, M, ini A, nah, kemudian ini B, ini C, dan ini D. Jadi dibuat garis K dan C, memotong LM di D. Nah, tentukan DC. Nah, tentukan ini. Ya, berarti kan artinya di sini pertama ketika kita mau mencari AB, ya, maka mencari tentunya ini ya adalah KM. Karena ketika ini sudah tahu KL itu 8, kemudian ini adalah 4, ya, kemudian LB diketahui adalah akar 31, maka KM ketemu. Nah, setelah KM ketemu, ya kita mencari AB. Ya, kalau mencari AB, ya ini boleh ya, di sini. Artinya kalau kita menggunakan segitiga KLB, ya kita mencari berapa panjang KA dan AL. Kalau KA dan AL itu karena ini adalah garis bagi, berarti kan 6 dibanding 4 atau 3 dibanding 2. Nah, ini berarti kan artinya kalau KL atau KA berarti kan 3/5 kali 8. Kalau AL berarti 2/5 kali 8. Nah, itu berarti kan artinya panjang AB tahu. Nah, ini. Kemudian kalau panjang MC, ya MC itu kan ini. Ya, kalau kita diminta berapa panjang MC, ya maka sebenarnya di sini yang kita lihat itu adalah ketika nanti kita
mencarinya dengan menggunakan mana dulu. Jadi artinya di sini kan bahwa kita mencari berapa panjang MC di sini. Karena nanti kan kalau yang jelas kita mudahnya itu adalah ketika menggunakan segitiga MBL. Ya. Kalau ini garis bagi, ya, maka ini garis bagi juga. Nah, berarti kan artinya BC dibanding CL itu sama dengan ini tadi 3, karena ini kan separuhnya 3 dibanding 4. Ya. Kalau di sini BC kalau 3 dibanding 4, jadi kalau ini ya BC dibanding dengan CL itu 3 dibanding 4. Berarti kan artinya di sini kan kalau kita mengatakan ini 3 bagian, ini 4 bagian. Maka kalau BC saja itu berarti BC itu kan 3/7 kali BL. Nah, jadi BC itu sebenarnya kan kita dapatkan 3/7 akar 31. Kemudian kalau CL ya, berarti 4/7. Ya, sehingga nanti CM itu kan menggunakan rumus garis bagi ya. Jadi kalau rumus garis bagi kan MC kuadrat berarti BM kuadrat, jadi kalau kita menggunakan MC kuadrat berarti sama dengan BM kalikan ML dikurangi BC kali CL. Nah, itu kan selesai. Itu yang ini. Nah, kemudian kalau kita menentukan jika dibuat garis K memotong ini, ya berarti nanti kan kalau ini warnanya saya ganti warna ini ungu. Nah, jadi kalau kita mencari berapa sih panjang DC ini? Ya. Nah, maka di situ sebenarnya kan yang kita lihat itu kalau kita mencari panjang DC, maka kan sebenarnya kita cukup hanya menggunakan perbandingan ya. Jadi artinya di sini kan ketika ada KD, kemudian LP sama MA, itu berpotongan di satu titik atau konkuren, berarti kan berlaku kalau AK dibanding AL kali BK dibanding BM kalikan MD dibanding DC itu 1. Ya. Berarti nanti kan artinya ketika AK dibanding AL itu kan kita tuliskan 6 dibanding 4, BK dibanding BM itu 1/1. Nah, ini yang dicari. Berarti kan perbandingannya ketemu. Setelah ketemu perbandingannya, kalau misalkan mencari berapa panjang DC, ya berarti kan artinya DC itu adalah kita gunakan perbandingan tadi karena panjang ML itu diketahui. Ya, jadi itu mungkin terapan dari Steiner, kemudian Menelaus, kemudian Seva dan Kesbaminan. Ya, jadi yang sepertinya yang kita soroti banyak yang belum itu di nomor 4 ini. Nomor 3 tentunya harusnya sudah semua karena itu adalah bentuk yang sudah diulang. Mungkin itu ada komentar? Ya, ya. Oke, kemudian nanti baik semua. Oke, terima kasih untuk ini. Kita kalau nggak ada komentar, kita masuk pada materi baru, yaitu kita akan bicara di bab berikutnya ini. Jadi sebenarnya kita akan bicara sebenarnya bangun datar segi 4, kemudian segi berikutnya segi 5, segi 6, segi 7 itu tapi mungkin hanya sekilas secara umum karena beberapa bentuk itu kan dikembalikan ke dalam segitiga atau segi 4. Nah, misalkan nanti kan ketika kita berapa sih besar sudut dalam segi 5, ya artinya kan bisa diambil dari segitiga dan segi 4. Ya. Misalkan ketika kita bicara kalau ada segi 5 beraturan, berarti berapa sudut pusat yang dibentuk. Nah, itu kan artinya kita juga bisa menentukan
bentuk-bentuk itu nanti dari segitiga yang ada. Nah, Oke. Kemudian yang berikutnya nanti di dalam bentuk ini kita juga mungkin ketika ada terkait dengan garis singgung, mungkin juga bagaimana melukis garis singgungnya. Jadi kalau melukis dengan software itu kan artinya di situ kan ada beberapa bentuk yang mungkin barangkali di dalam, kalau saya mengatakan gini, kalau kita menggunakan software, mungkin pertama keakuratannya adalah bisa dilihat dengan baik. Tetapi nanti ketika logika berpikirnya, ya, kadang-kadang ketika kita nggak memasukkan kenapa bisa dilukis seperti itu, maka yang terjadi adalah mekanistik. Ya, artinya kan kadang kita menggunakan software bisa, tetapi ketika nanti bentuk itu diorientasikan berubah ketika atau misalkan diminta untuk memberikan argumentasi secara deduktif, itu kadang-kadang tidak nyambung. Nah, itu berarti kan artinya ada proses mungkin cara melukisnya secara manual, tetapi nanti mungkin juga bisa dikaitkan dengan software. Misalkan kita menggunakan GeoGebra, ya. Tapi kalau nanti di geometri umum biasanya kita menggunakan Capri, ya. Cuma Capri itu berbayar, ya. Sehingga kalau free itu agak susah. Maka kalau GeoGebra itu adalah software yang free sehingga nanti semuanya bisa akses di situ. Ya, oke ya. Nah, ini mungkin hanya sekedar mengingat sebelum kita masuk ya. Jadi nanti sebenarnya kita akan bicara poligon. Cuma sebelum masuk di sana, ya. Kalau misalkan saya memiliki beberapa pernyataan, ya. Pernyataan ini kan artinya dari SD sampai SMP sampai SMA mungkin sudah masuk di sini. Saudara kan sudah sangat familiar sekali dengan bentuk-bentuk ini. Jadi artinya ketika kita bicara segi empat, itu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, atau mungkin bentuk yang tidak teratur seperti ini. Jadi sebarang, segi empat sebarang. Nah, kalau misalkan saya menuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini saya hanya minta komentarnya saja, nanti mungkin akan kita bahas setelah ini juga. Sebentar, saya cetaknya dipotong dulu. Sebentar. Tolong diamati dulu semuanya. Nanti saya minta untuk ditunggu. Ya, benar. Cari pulpen. Oke. Oke, sudah ya. Minta tolong, misalkan ini artinya bukan hanya satu yang benar ya, bisa banyak yang benar, bisa salah semua. Jadi bebas berpendapat. Jadi bebas berpendapat itu artinya ini bukan pertanyaan yang opsional yang artinya yang benar satu atau yang salah satu, karena kalau mana pernyataan yang benar biasanya di antara berikut. Kalau soalnya itu pilihan ganda kan hanya satu di antara 5 atau 4. Nah, ini kan saya buat 6, berarti 6 itu kan jarang sih soal pilihan ganda itu isinya 6. Oke. Saya bertanya dari ini ya, awalnya dari Priska. Pak. Nih, nomor 1 benar atau salah Priska? Saya tanya dua orang saja. Nomor 1, ini dijawab benar atau salah kita aja sesuai yang dipikirkan, nggak usah terlalu mendalam berpikirnya, persepsinya. Ya, mungkin Menurut
Rizka? Menurut saya Hmm. betul, Pak. Hah? Betul. Menurut saya betul, Pak. Oke, betul. Ini saya tanya dua orang ya. Nanti yang kedua saya tanya tadi kalau Rizka, sekarang Citra. Nomor satu masih Citra. Betul atau salah? Salah, Pak. Oke, kita teruskan dulu. Nomor dua, Dila. Citra. Dila, tes. Suara masuk Dila. Ya, Pak. Oke, nomor dua benar atau salah, Dila? Salah. Rukoyatul. Iya, Pak. Nomor dua benar atau salah? Benar, Pak. Oh, benar. Nah, ini jawabnya selalu ini ya, nggak ada yang sama ya. Oke, nggak apa-apa. Nindya, nomor tiga. Benar Ya, atau Pak. nomor tiga benar atau salah? Tes, Nindya, benar atau salah? Pak. Salah. Ini kalau saya tanya Rahma, Ya, Iya, Pak. Pak. nomor tiga, benar atau salah? Benar, Pak. Oh, benar. Ini jawabnya selalu dikotomi ya. Yang satu benar, yang satu salah. Oke, berikutnya Aulia. Aulia Fikri. Nomor 4. Benar Ya, atau Pak. salah? Hmm. Rumus luas persegi dengan ruas layang-layang. Salah, Pak. Oh, salah. Ini layang-layang ya, bukan layang-layang. Oh, Iya, salah. Pak. Salah. Masih ingat rumus luas layang-layang? D1 kali D2/2. D1 kali D2 per 2. Oke. Oke, kata Aulia salah. Wulan Ramadhani. Nomor 4. Wulan. Suaranya nggak ada sih. Iya, Pak. Ya, nomor 4 benar atau salah? Salah, Pak. Oh, salah. Oke. Nomor 5, setiap jajar genjang yang ukuran panjang sisinya sama, luasnya juga sama. Ini Hasna. Iya, Pak. Benar atau salah yang nomor 5? Nomor 5 benar atau salah? Salah, Pak. Oh, salah. Oke. Ahmad Sapik. Nomor 5 salah atau benar? Sapik. Iya, Pak. Benar salah? Salah. Oh, salah. Oke. Nomor 6. Rumus luas jajar genjang dan trapesium adalah sama. Fahrudin Nur, ya. Menurut saya benar, Pak. Menurutnya benar. Satu lagi Apriliza. Iya, Pak. Menurut saya salah, Pak. Salah. Oke, ya, ini sudah dijawab semua. Dari ini saya tanya Nada Ayu. Iya, Pak. Oke, di antara jawaban ini kan gini, ada yang menjawab ini benar, salah, 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 benar,
salah benar, benar salah. Nah ini kan kalau saya ambil di perjawaban pertama ini ya, nada sampai tadi. Kalau ini saya ambil jawaban yang pertama, benar, salah, 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 benar. Setuju yang mana? Jawaban yang pertama ini. Ada yang tidak setuju atau setuju semua? Yang rumus luas jajar genjang dan trapesium adalah sama. Itu menurut saya kalau yang pertama itu salah. Oh, ini salah ya. Yang nomor 5 ini? Yang terakhir, Pak. Oh, terakhir. Oh, menurutnya salah ini. Oh, gitu. Ya. Oke ya. Mungkin yang kita lihat di dalam bentuk ini nanti beberapa akan kita bahas. Jadi nanti ini kita save, kemudian kita cek nanti kebenaran jawaban ini. Ya, jadi catatan kita. Nanti ini salah satu contoh begini ya. Salah satu contoh nanti kita sebelum masuk di dalam materi mungkin kita akan bicara misalkan gini. Ketika kita bicara satu aja mungkin ini sebagai awalan, nanti kita masuk materi di sana. Kita bicara tentang persegi. Persegi itu diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi ini kan berpotongan tegak lurus persegi. Nah, kalau kita melihat di dalam bentuk ini, ya, jadi ABCD itu persegi. Seringkali ketika ini panjang sisinya adalah S, kemudian ini panjang sisinya kan sama ini S, maka luasnya itu adalah S kali S. Cuma yang sering kita lihat itu kan ketika misalkan kita sering bicara nanti terkait dengan diagonal AC. AC itu kan sebenarnya kan kita tuliskan S akar 2 ya. Jadi yang kita tuliskan di sini kan bentuknya S akar 2. Berarti DC kan sama, DB sama. Nah, berarti kan artinya ketika AC kali DB dibagi 2 itu kan sebenarnya kan ini kuadrat per 2. Nah, berarti kan sama dengan S kuadrat. Jadi yang kita lihat sebenarnya kan nanti bentuk yang kita dapatkan sebenarnya kan bentuk ini, karena ini diagonalnya juga berpotongan tegak lurus. Berarti kan kalau ini AC itu adalah D1, maka kan luas ABO itu kan berarti kan kita bisa menuliskan setengah dari AC kemudian kalikan setengah DB ya, karena ini. Kemudian yang satu di situ kan bentuknya sama. Nah, berarti kan pangruan kalikan 4. Jadi sebenarnya nanti intinya kan kadang rumus itu kita dapatkan sebagai satu bentuk akumulasi di dalam satu proses. Tetapi nanti kan ketika kita memiliki beberapa bentuk segi 4, ya, segi 4 yang kalau di situ adalah ada kriteria-kriteria yang dipenuhi sama, maka kadangkala kita bisa menggunakan bentuk yang sama. Jadi nanti kan orientasi yang kita lihat itu nanti kan artinya di sini kan bahwa ketika diagonalnya tegak lurus ya, maka apapun bentuknya segi 4 itu mesti luasnya adalah setengah kali diagonal yang pertama kali panjang diagonal yang kedua. Apapun bentuknya ya. Jadi apapun bentuknya itu kan orientasi yang kita lihat itu. Kemudian nanti mungkin dikatakan kadang ketika kita melihat ada belah ketupat, ada layang-layang, ada persegi, maka itu kan bentuk-bentuk yang secara khusus dia diagonalnya berpotongan tegak lurus.
Maka dikatakan orientasi ke sana pasti akan kita dapatkan. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua nanti kita lihat mungkin kita beberapa bentuk kita kita cek kembali. Kemudian nanti orientasi itu adalah sehingga nanti kita memiliki persepsi yang sama. Oke, ini. Oh, ini nanti ada di ini di recordnya nanti muncul jawabannya. Oke, nanti kita ambil. Sekarang kita masuk ke materi. Ini tolong nanti jawaban-jawaban itu disimpan, kemudian nanti bisa dicermati kembali setelah kita pelajari. Oke ya. Nah, nanti kita akan bicara ini, saya clear dulu jawabannya. Semuanya itu kan ini. Ya, kita clear. Ya. Jadi nanti kita akan bicara pertama dari definisinya. Pertama itu dari poligon ya. Jadi kan kalau segi 4 itu merupakan satu poligon atau bangun datar yang memiliki 4 buah sisi. Ya, jadi artinya kadang kita bicarakan kalau poligon itu adalah satu kurva tertutup, ya, kurva tertutup. Ya, maka di situ kan ketika segmen yang menjadi pembatas itu kita namakan sisi. Ya, jadi ketika kita bicara umum, maka poligon itu kan ketika kita buat, maka itu adalah kurva tertutup. Ya. Maka kemarin kalau kita bicara terkait dengan segi 4, ya, segi 3. Jadi ketika segitiga itu adalah gabungan antara 3 titik dan segmen garis yang menghubungkan ketiga titik itu. Ya, artinya nanti ketika kita bicara, kemudian di sini adalah ada bangun datar ini, ya, artinya di sini kan bahwa ketika nanti bagian yang membatasi ini, ya, ini kita namakan nanti sisi. Ya, jadi sisi itu adalah segmen, ya, segmen garis yang menjadi bagian dari poligon itu, ya, itu adalah sisi. Ya. Sehingga di sini yang kita lihat kalau segi 4 itu ya mana, berarti artinya ya ini kita telusuri ini. Sehingga dengan adanya segitiga, segi 4, maka daerah bidang datar ini akan terbagi menjadi 2, yaitu daerah yang ada di dalam. Ini daerah di dalam, ya, jadi ini, kemudian yang ini adalah di luar. Jadi akan terbagi menjadi 2 ini. Nah, itu sehingga yang dikatakan tadi kita bicara tentang luas. Kalau luas segitiga itu sebenarnya yang benar adalah luas daerah segitiga, karena daerah yang dibatasi oleh segitiga. Kalau luas jajar genjang sebenarnya juga luas daerah jajar genjang, luas yang dibatasi oleh jajar genjang ini. Nah, itu berarti sebenarnya kata daerah itu berarti kan artinya yang berada di dalam, karena yang kita maksudkan apa itu jajar genjang itu atau misalkan segi 4 itu ya ini. Oke. Nah, kemudian nama segi 4 itu diambil dari nama titik sudutnya. Jadi nanti kalau misalkan ini P, Q, R, S, ya, ini segitiganya, segi 4-nya adalah PQRS. Ya, jadi kita tuliskan itu titik sama masih huruf kapital ya, jadi kita gunakan itu. Nah, kemudian seringkali yang digunakan itu adalah dengan berlawanan arah jarum jam, tapi seringkali beberapa buku itu juga menuliskan searah. Tapi intinya ketika nanti kita mengikuti dari kesesuaian, ya, kesesuaian itu artinya kan ketika menggunakan searah, mungkin searah terus itu menjadi lebih nyaman dan kita adalah sesuai dengan ketentuan itu. Ya, jadi tidak ada kontradiksi di dalam satu tulisan. Nah, kemudian
nanti yang kita bahas ini mungkin pertama adalah bentuk-bentuk yang khusus ya. Jadi meliputi nanti definisinya, kemudian sifat-sifatnya, keterhubungan sifat, dan nanti mungkin soal penerapannya. Ya, mungkin nanti kita buat beberapa contoh penerapan terkait dengan itu. Nah, kemudian kalau ini nanti kita menyajikan mungkin lebih banyak dengan cara deduktif ya. Deduktif itu ketika kita berikan definisinya dulu, kemudian baru sifat-sifat yang terkait. Jadi kita sampaikan dengan bentuk deduktif. Ya. Dulu kita bicara deduktif aksiomatik. Ya. Mungkin tidak kita sampaikan secara induktif. Mungkin kalau pembelajaran di sekolah kan kita sampaikan secara induktif. Jadi kita berikan beberapa contoh segi empat, kemudian tentukan sifat-sifat yang ada di situ. Akhirnya mungkin kita mendaftar sifat-sifat itu, sifat apa yang selalu muncul dan sifat apa yang mungkin barangkali di situ tidak pernah muncul. Akhirnya kita mulai memilah. Nah, dari sifat yang muncul itu akhirnya kita buat generalisasi atau mungkin kita buat abstraksi yang menghubungkan di antara sifat-sifat itu, akhirnya terbentuk definisi. Nah, kalau di sini kita gunakan deduktif ya, jadi definisi kemudian teorema yang terkait. Kemudian yang kita bahas nanti mungkin bentuknya adalah khusus, ini definisinya yang kita bahas. Tetapi nanti ketika misalkan ada bentuk umum, maka mungkin kita bisa mengembalikan dari bentuk yang ada ini. Jadi nanti kan kalau ternyata ada segi empat yang bukan jajar genjang, bukan trapesium, bukan layang-layang dan sebagainya. Nah itu berarti nanti kan artinya ketika nanti bentuk yang tidak memenuhi kondisi itu kita namakan segi empat sebarang. Nah kalau segi empat sebarang biasanya mungkin tidak ada bentuk secara khusus sifat-sifat itu, tetapi nanti ketika mungkin dikaitkan dengan persoalan luas dan sebagainya itu akan kembali ke bentuk yang ada. Nah, itu mungkin yang kita bahas. Jadi bentuknya oke. Nah, pertama mungkin kita awali dari jajar genjang. Ya, jadi kita awali dari jajar genjang. Mungkin tidak diawali dari persegi. Kalau di dalam materi yang ada di SMP atau SD itu biasanya diawali dari persegi. Karena di dalam mendefinisikan itu kita dari bentuk yang sangat khusus, kemudian akhirnya keluar, jadi yang lebih luas. Nah, ini kita awali dari jajar genjang. Definisinya adalah seperti ini. Jadi kita definisikan, definisi itu ungkapan yang digunakan untuk membatasi konsep. Kita gunakan definisinya analitik ya, keluarga terdekat. Jadi artinya dengan menggunakan mungkin bentuk yang terdekat yang ada yang dengan jajar genjang itu. Maka di sini kita gunakan jajar genjang adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapan itu saling sejajar. Ya. Jadi kalau ada segi empat sisi yang berhadapan saling sejajar itu jajar genjang. Ya. Jadi yang kita definisikan itu adalah bentuknya. Ya. Sehingga nanti orientasinya itu kan kalau misalkan nanti bentuknya seperti ini jajar genjang bukan ya, seperti ini bentuknya ini. Kalau ini sejajar dengan ini, nah ini sejajar dengan yang ini. Ya, maka jajar genjang, walaupun nanti ternyata sudut yang dibentuk ini adalah 90. Jadi dipenuhi itu karena kan sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. Jadi bentuk yang kita dapatkan itu ini. Nah, sehingga nanti ketika ada beberapa sifat, pertama nanti kan dari definisi itu akhirnya pertama apakah sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi pertama mungkin yang kita lihat itu kan ada beberapa sifat. Jadi satu misalkan apakah sisi yang berhadapan
ya, sama panjang, berhadapan. Ya, ini. Kemudian yang kedua, apakah atau sudut yang berdekatan saling bersuplemen. Nah, ini. Ya, suplemen itu misalkan A dengan B, A dengan B. Kemudian misalkan yang ketiga, sudut yang berhadapan sama. Sama set. Ya, misalkan ini. Kemudian diagonal berpotongan dan membagi dua sama panjang. Nah, itu berarti kan artinya sifat-sifat yang ada. Jadi dari definisi ini yang kita berikan itu cukup, artinya cukup itu berarti artinya kita tidak perlu menambah lagi. Jajar pinjang adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapan saling sejajar, kemudian sisi yang berhadapan dan sama panjang misalkan. Atau ditambah sudut yang berhadapan itu adalah sama besar. Nah, jadi tidak perlu dituliskan semua, cukup kalau memang itu adalah sudah bisa digunakan untuk menaungi dari sifat yang ada ini. Itu berarti sudah mewakili. Maka definisi itu dibuat yang seefisien mungkin. Jadi itu ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan itu? Ya, jadi misalkan apakah sisi yang berhadapan sama panjang? Nah, itu nanti yang kita lihat itu kan gini. Ketika nanti kita membuktikan, berarti kan buat misalkan diagonal. Nah, ini pertanyaannya kan apa toh diagonal itu? Ya. Maka nanti ketika saya mengatakan buat diagonal DB, nanti kan pertanyaannya diagonal itu apa sih? Nanti kita jawab. Nah, kalau misalkan kita buat diagonal DB, maka kan terbentuk segitiga di sini ABD, jadi ABD dan CDB. Nah, pertama yang kita lihat itu sisi ini DB itu sama dengan DB. Nah, DB sama dengan DB. Ini kan berimpit. Impit. Kemudian yang kita lihat di sini sudut. Sudut ADB dan sudut CBD. Pertama kan kalau diketahui ini sejajar, maka kan ini kita dapatkan sudut dalam berseberangan. Jadi sudut ADB dan CBD itu sama. Jadi artinya kan kalau ditandai di sini sudut ini sama dengan besar sudut ini. Kemudian sudut ini CDB ini juga sama dengan besar sudut ini. Ya, karena ini sejajar, ya ini adalah garis sama. Nah, berarti kan kalau kita katakan sudut sisi sudut, nah berarti segitiga A, B, D dan C, D, B itu kongruen. Nah, kalau kongruen berarti kan pertama D akan sama dengan BC dan AB sama dengan EC. Nah, berarti kan secara tidak langsung ini sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian sudut A itu juga sama dengan sudut C. Nah, berarti kan satu sisi yang berhadapan ini sudah kita tunjukkan sama. Nah, berarti artinya kan itu adalah bentuk yang mungkin barangkali kita bisa bawa, kemudian kita bisa menunjukkan. Nah, jadi kalau kita tuliskan, mungkin detailnya seperti ini. Mungkin artinya di sini kan saya buat tadi kan diagonal DB, saya buat diagonal AC. Nah, yang kita perhatikan
ada segitiga ABC dan segitiga ADC. Maka sudut BAC, ya, segitiga sudut BAC itu pastinya sama dengan sudut DCA. Ya, ini sama dalam perseberangan. AC sama dengan AC, ini berimpit. Ya, jadi nanti sudut DAC, ya, ini juga sama dengan ini. Nah, berarti kongruen. Jadi segitiga ini kongruen. Kalau kongruen berarti AD sama dengan BC dan AD sama dengan. Jadi diperhatikan ini sudut BAC sama dengan CDA. Jadi ketika di sini adalah sudut ABC sama dengan sudut ADC, itu sama. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya tadi ketika kita katakan ini itu sama dengan yang ini, tanda silang. Kemudian yang ini sama dengan yang ini. Nah, berarti kan artinya sudut ini sama. Nah, secara tidak langsung. Nah, itu berarti artinya sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar itu sudah terbukti dengan satu langkah pembuktian ini. Nah, itu berarti artinya di dalam kita melihat itu, kita bisa menunjukkan apakah dengan definisi itu cukup. Apakah dengan definisi itu cukup. Itu artinya karena sudah bisa menaungi konsep-konsep yang ada di dalamnya, itu berarti cukup. Kemudian bagaimana dengan sifat yang lain? Ya, sifat yang lain itu kan ketika misalkan sudut yang berdekatan itu bersuplemen, berarti artinya kan dijumlahkan itu berpelurus. Ya, ini ketika diperpanjang, ini berarti kan artinya sudut DAB sama dengan sudut CBE. Misalkan ini. Ini kan saya ada. Oh, kalau ini ditambah ini, berarti sama dengan ini ditambah ini. Jadi ini kan sudut lurus. Itu berarti orientasinya itu. Nah, kemudian kalau diagonalnya itu berpotongan dan membagi dua sama panjang, jadi ketika kita buat ini O, ya akan ditunjukkan kalau misalkan AO itu sama dengan OC. Kemudian OD itu nanti sama dengan OB. Nah, ini harus ditunjukkan itu. Nah, untuk menunjukkan itu kan sebenarnya kita cukup bisa menggunakan bentuk yang ada di sini. Jadi artinya kalau misalkan kita menggunakan mana sih yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ini sama dengan ini. Kan boleh kita menggunakan segitiga-segitiga yang ada. Jadi artinya nanti kan ketika misalkan ada segitiga AOB, ada segitiga COD. Nah, sudut ini bertolak belakang. Kemudian ini O ya. Ini bertolak belakang, berarti besarnya sama. Kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Kemudian sudut yang ini tadi sama dengan yang ini. Oh, berarti kongruen. Kalau kongruen berarti kan artinya kita dapatkan AO sama dengan OC. DO sama dengan OB. Nah, itu berarti secara tidak langsung itu kita dapatkan itu. Nah, itu ya, mungkin bentuk itu. Nah, tadi kita bicara diagonal. Nah, apakah sebenarnya diagonal pada bangun datar itu? Jadi, sebenarnya kalau kita tuliskan ada bentuk ini. Misalkan ini ya. Jadi sebenarnya yang kita maksud diagonal itu adalah sebenarnya ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut. Jadi ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak terletak pada segmen yang sama. Jadi kalau misalkan ini kita namai titik A, titik B,
C, D, E. Nah, jadi kalau kita membuat segmen yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak terletak pada sisi yang sama, itu berarti AE itu bukan, AB itu bukan. Maka sebenarnya kan kalau kita membuat segmen ini AD, kemudian AC, itu namanya diagonal. Kemudian BE, kemudian CE, ini diagonal. Jadi yang kita lihat garis-garis merah ini adalah diagonal ini. Kemudian kalau kita misalkan OBE, ini juga diagonal. Nah, jadi artinya di sini yang kita lihat itu kan ada 1, 2, ini juga ada 2, ini ada 2, ada 2. Nah, berarti berapa banyak yang kita dapatkan? Sebenarnya kan 2 kali 5. 5. Nah, karena setiap ini dihitung dari sini dan sini, ini juga dihitung dari A dan C. Oh, harus begitu. Nah, maka dikatakan ini 5. Sehingga nanti kan kalau ada segi N, artinya di situ kan ketika setiap segitiga itu nggak ada diagonalnya, berarti nggak boleh berhubungan dengan B, tidak boleh berhubungan dengan N. Berarti artinya ketika ada N titik, berarti kan artinya titik A itu tidak boleh berhubungan dengan A, tidak boleh dengan E, tidak boleh dengan B. Berarti 3 titik. Nah, berarti nanti kan artinya ketika yang kita lihat itu sebenarnya kan bahwa ada N titik. Setiap titik itu berhubungan dengan berapa titik yang lain. Itu berarti kan N-3. Nah, ini current hitung, ini jadi ini harus dihitung 2 kali, ya. Berarti ini nanti per 2. Ya, ini yang dikatakan banyak diagonal dari segi N. Nah, maka prosesnya bisa dilihat dari bentuk ini. Nah, yang kita lihat ini sebenarnya kan bentuknya adalah konveks yang dulu kita bicarakan di awal materi itu. Bangun datar ini konveks. Kenapa konveks? Karena kalau kita menarik 2 titik yang ada pada bangun itu, titik-titik itu terletak di dalam, ya. Maka konveks. Maka kalau ini kan artinya kalau yang bentuk ini gimana ya, sama sebenarnya definisinya, menghubungkan 2 titik yang tidak terletak pada segmen yang sama. Oh ini. Oh misalkan ini. Oke, kita lihat itu ini. Oh yang ini. Ini namanya tidak konveks ya. Jadi artinya ketika kita buat segmen ternyata ini titik-titiknya di luar daerah ini. Itu berarti bangun datar ini tidak konveks. Tetapi diagonal itu tetap ini diagonal. Sehingga nanti ketika yang kita hitung ini 1, kemudian ini 2, dengan 3. Ini juga nanti ke sini. Nanti juga ke sini. Jadi sehingga yang kita lihat itu nanti ini juga ke sini. Maka kan banyaknya diagonal, kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu tentunya adalah juga 6 kali 3 min 3, 6 min 3, berarti 6 kali 3 per 2, berarti ada 9. Sehingga nanti diagonal itu dihitung dari bentuk seperti itu. Nah, itu yaitu pengertian diagonal, sehingga ini konveks, ini yang tidak konveks, tapi banyak diagonalnya sama. Oke, itu. Nah, itu ya, sehingga nanti ketika kita melakukan, maka untuk bentuk yang lainnya nanti bisa ditunjukkan sendiri. Jadi artinya bentuk ini tadi kan sudah kita tunjukkan itu berlaku. Kemudian nanti persegi panjang, itu cara mendefinisikannya itu adalah seperti ini. Jadi kalau persegi panjang itu adalah jajar ginjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Berarti kalau tadi ada jajar ginjang
kita gambarkan sisi yang berhadapan saling sejajar. Maka dikatakan di sini, artinya di sini tidak ada ketentuan bahwa sudutnya itu siku-siku, sehingga dikatakan di sini ini jajar ginjang. Ya, pertama, yang kedua, ini kan juga saling sejajar. Ya, ini saling sejajar. Nah, berarti AD sejajar BC, AB sejajar DC, dan sudutnya ini siku-siku. Ya, maka jajar ginjang yang seperti ini kita namakan persegi panjang. Jadi yang kita katakan di sini persegi panjang itu juga merupakan jajar ginjang, tapi tidak setiap jajar ginjang itu berupa persegi panjang. Jadi itu ya. Jadi karena semua sifat yang ada di persegi panjang itu tentunya yang kita lihat itu artinya setiap sifat yang ada di sini jajar ginjang ada di persegi panjang. Tapi ada sifat yang di sini yang mungkin barangkali tidak semuanya dipenuhi. Tapi secara umum itu kan kalau kita katakan semua sifat yang di sini itu berlaku di sini, ya berarti ini jajar ginjang. Jadi artinya yang kita lihat kan itu nanti bentuknya ini. Nah, salah satu sudutnya, kenapa tidak keempat sudutnya siku-siku? Ya, karena nanti kan artinya ketika salah satu sudutnya, nah, itu kan sudah menggunakan definisi jajar ginjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Oh, kalau ini siku-siku pasti sini siku-siku. Ya. Kemudian sudut yang berdekatan bersuplemen. Kalau ini 90, ya ini 90. Kan nggak mungkin bersuplemennya 90 itu adalah 85, kan nggak mungkin. Nah, itu berarti artinya definisi itu tercover dari jajar ginjal ini. Maka salah satu sudutnya. Jadi tidak keempat sudutnya. Kemudian yang kita lihat itu di sini mungkin sifat ya sifat dalam arti kan sisi yang berhadapan sama itu tercover dari sini. AD sama dengan BC. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan nanti ketika kalau yang kita lihat di sini yang mungkin tidak ada itu kan diagonalnya sama panjang. Kalau di jajar ginjang itu kan tidak selalu. Jadi ini diagonalnya sama panjang dan membagi dua. Jadi ini kan juga terbagi dua. Jadi kalau ini sama, ya, jadi seperti ini. Nah, itu. Nah, kemudian nanti beberapa bentuk yang lain, mungkin barangkali kita lihat sifat-sifat yang mungkin pernah kita pelajari, itu sebenarnya kan bisa dibawa dari bentuk ini. Jadi semua sudutnya siku-siku sudah tadi, sisi yang berhadapan sama panjang, oke, diagonal sama bertangan dan bagi dua sama panjang. Itu artinya ketika nanti kita buktikan, kita juga bisa menggunakan sifat dari jajar ginjang yang ada. Saya kira itu. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu nanti kita bicara belah ketupat. Nah, nanti kalau belah ketupat di sini, itu kita bisa berangkat dari segi 4. Sebenarnya juga bisa berangkat dari jajar ginjal. Jadi belah ketupat adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang. Boleh juga khusus jajar ginjal adalah belah ketupat adalah sisinya sama panjang. Jadi kalau kita menggunakan sifat jajar ginjal, maka seolah AD sejajar BC itu sudah tercover dari jajar ginjal itu. Panjang AD sama dengan panjang BC itu yang kita katakan sisi-sisinya sama panjang. Nah, sehingga nanti yang kita lihat itu nanti kan bentuknya ini. Tetapi ketika kita menggunakan segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang, ini sama panjang. Ya. Kalau kita menggunakan definisi yang itu, kita bisa menunjukkan sudut yang berhadapan itu sama besar. Karena ini tidak terlewati. Tidak terlewati ini. Tapi kalau kita menggunakan ini, maka ini sudah terlewati. Sisi yang berhadapan, sudut yang berhadapan itu adalah sama besar. Karena sudah diwakili dari jajar ginjal. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan yang ini? Cukup enggak sih? Cukup, nggak masalah. Karena nanti semua sifat itu bisa terbangun dari. Contohnya kalau misalkan kita buat ini BD, ya.
Maka ABD sama BDC itu kan kongruen karena sisi. Ini diketahui, ini berimpit. Oh, kalau begitu kongruen berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Nanti dengan cara yang sama kita buat AC, ini juga kongruen. Nah, jadi ini sama dengan ini. Nah, itu berarti artinya yang kita lihat itu dengan membentuk itu kita dapatkan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah diagonalnya itu berpotongan tegak lurus? Maka yang kita lihat itu nanti kan ketika nanti segitiga BDA itu kan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Nah, ketika segitiga sama kaki itu kan artinya garis tinggi, garis berat, garis bagi itu berimpit jadi satu dari A ini. Jadi artinya kan nanti ini tegak lurus karena garis tinggi, garis bagi berimpit. Kemudian dari C juga. Nah, sehingga nanti kita tinggal menunjukkan kalau di sini adalah bahwa sebenarnya AOC itu adalah kolinier. Jadi itu aja sebenarnya orientasinya. Nah, kolinier dari mana? Karena sudutnya tadi ini 90 ini ya, nanti orientasinya itu yang dibangun dari. Jadi ini adalah tegak lurus. Kemudian dari sini ini kita tunjukkan AO itu juga tegak lurus. Jadi kalau AO tegak lurus BD dan CO tegak lurus dengan BD dan O itu adalah titik tengah dari BD. Berarti ini kan kolinier ya. Berarti orientasinya yang kita lihat itu adalah itu. Jadi diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, sehingga kalau kita katakan apakah sisi yang berhadapan sejajar? Maka sebenarnya kan kalau kita katakan dari kongruensi tadi, maka iya. Kenapa yang kita lihat itu ketika nanti sudut yang ada di sini ini kan artinya kan kalau ini sama yang ini kongruen kan, kemudian yang kita buat itu kan ini juga sama yang ini, sudut-sudutnya sama. Nah, berarti kan ketika ada DAC sama dengan DCB ini adalah berimpit, maka yang satunya itu kan saling sejajar. Arahnya berlawanan. Maka dikatakan AD sejajar dengan BC, AB sejajar dengan BC. Nah, kalau seperti ini, berarti kita katakan belah ketupat itu juga merupakan jajar pinjang. Gitu ya. Jadi belah ketupat itu merupakan jajar pinjang. Nah, yang kita lihat itu diagonalnya juga berpotongan tegak lurus, tapi persegi panjang itu kan tidak tegak lurus. Jadi itu. Sehingga yang kita lihat nanti beberapa sifat itu tentunya bisa dibawa ya. Ini otomatis kita mendefinisikannya dari yang pertama, maka kita gunakan sifatnya ini tadi, diagonalnya berpotongan tegak lurus dan bagi dua sama panjang ya. Dan kalau diagonalnya berpotongan terus dan bagi dua sama panjang ya, ini panjang. Kemudian sisi yang berhadapan saling sejajar, oke. Kemudian diberikan saling bersubordinat. Ini dengan mudah kita bisa menunjukkan itu. Nah, itu ya. Jadi kronologisnya kan nanti cara membuktikannya sama, maka mungkin tidak saya buktikan semuanya. Tapi nanti kalau misalkan Anda diminta tidak bisa, ya mungkin barangkali itu yang kita bahas. Atau Anda bertanya. Kemudian persegi, kalau persegi itu belah ketupat yang sudutnya siku-siku. Ya, itu boleh. Berarti kan artinya semua sifat yang ada di belah ketupat akan dipunyai di sini. Hanya ditambah di sini khusus, yaitu siku-siku ini. Nah, apakah kalau diagonalnya berpotongan tegak lurus di sini dimiliki? Iya, karena kita sudah mendefinisikan belah ketupat yang itu artinya kan mesti terwakili dari bentuk itu. Jadi sifat yang ada di sana itu di sini dipenuhi. Maka dikatakan di sini diagonalnya berpotongan tegak lurus. Itu artinya ketika AC dan DB itu ini. Mungkin kalau nanti kita menuliskan, boleh nggak sih menuliskan dengan definisi yang lain? Boleh, tapi nanti artinya yang penting definisi memiliki jangkauan yang sama, tidak jangkauan yang berbeda. Misalkan kita menggunakan persegi itu adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Kan sudah terwakili dengan sudutnya, karena sudut di persegi panjang itu kan siku-siku. Nah, itu boleh. Ya. Tetapi
kalau kita menggunakan jajar genjang, persegi adalah jajar genjang yang sisi-sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya siku-siku. Itu kan berarti agak tambahan persyaratan, itu berarti tidak ekonomis. Ya. Jadi maka dikatakan menggunakan keluarga terdekat itu hanya cukup menambah satu syarat selesai. Itu berarti sebenarnya lebih ekonomisnya di situ. Jadi mendefinisikan itu kan kalau bisa cukup di situ. Maka kenapa kita tidak mendefinisikan dari jajar genjang? Karena kalau kita mendefinisikan dari jajar genjang akan menambah tambahan persyaratan, cukup dari belah ketupat atau dari persegi panjang. Ya, jadi itu lebih efektif. Ya. Jadi cara mendefinisikan mungkin bisa dibentuk dari itu. Oke, itu. Nah, sehingga nanti ini. Nah, kemudian ini tolong nanti direnungkan apakah kalimat ini sudah bisa mewakili atau tidak. Jadi layang-layang. Nah, kalau misalkan kita definisikan di sini, layang-layang adalah segi empat yang, jadi ini kita tidak menggunakan bentuk jajar genjang dan seterusnya. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi pada titik sudut yang berhadapan sama panjang. Nah, ini maksudnya itu kan kalau misalkan ini memiliki dua titik sudut yang berhadapan, jadi memiliki dua pasang sisi. Ini artinya sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan yang ini. Itu adalah layang-layang. Nah, sehingga nanti kalau misalkan apakah diagonalnya berpotongan tegak lurus, ya ini dibuat di sini segitiga sama kaki, ini dibuat ini segitiga sama kaki. Nah, dua segitiga sama kaki yang ini adalah alasnya berimped. Sehingga nanti kita tunjukkan kalau ini garis tingginya itu ini, kemudian ini garis tingginya itu ada ini. Nah, ternyata ketika ini O, ini saling berimped dari tinggi AO sama tinggi CO. Nah, berarti artinya di situ diagonalnya itu berpotongan tegak lurus. Itu ya, sehingga ini kita namakan layang-layang. Nah, jadi itu. Nah, satu lagi nanti yang kita lihat, kalau sifatnya yang kita dapatkan ini diagonalnya tadi sudah itu sudut B dan sudut D sama besar. Itu artinya gini, ketika ini adalah sudut yang dikatakan tadi memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, maka yang kita katakan sudut yang lain itu adalah sama besar. Ini berarti sudut D dan B itu sama besar. Ya, tapi kalau sudut A dan C kan tidak. Apakah saling bersuplemen juga tidak tahu. Jadi maka tidak ditulis karena tidak selalu. Kemudian yang terakhir ini adalah trapesium. Maka kalau trapesium itu segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Jadi kata tepat ini yang sering digunakan untuk mendefinisikan trapesium. Maka dikatakan ini tepat. Berarti hanya satu. Kalau ini nanti sejajar boleh enggak boleh. Nah, itu berarti tepat satu. Nah, ini artinya kalau bentuk ini ya, maka dikatakan ini adalah trapesium. Jadi kalau trapesium itu berarti kan dia bukan jajar genjang, bukan dari belah ketupat. Ya, ini berdiri sendiri dari segi empat. Kemudian kalau kita katakan trapesium ketika nanti AD sama dengan BC itu sama kaki, kalau AD tegak lurus AB itu berarti siku-siku. Ya, jadi ada tiga yang kita kenal itu. Nah, jadi ini apakah memiliki sifat-sifat khusus? Tidak ya. Jadi yang kita lihat itu dari definisi ini maka sebenarnya adalah pada trapesium itu kalau nanti sama kaki baru memiliki sifat khusus ya. Jadi kalau kita katakan ini adalah sama kaki, ini sama, maka ini sejajar. Ya, berarti nanti kan kalau sama kaki itu ini sejajar, berarti kan sudut-sudut yang kakinya di sini sama. Kemudian ini juga sama dengan ini. Ya, itu nanti artinya sifat itu akan menyesuaikan dengan jenisnya ini.
Kalau sebarang kita nggak tahu di sana. Kalau siku-siku ya nanti artinya kita dapatkan misalkan ini. Nah, berarti salah satu sudutnya siku-siku. Ya. Sehingga yang kita tuliskan di sini adalah ini saja. Nah, jadi ini saling sajanya di sini. Siku-siku. Apakah siku-sikunya 2? Iya, karena di sini kan karena kita mengatakan kalau ini siku-siku maka ini siku-siku. Ini kita tuliskan bentuknya. Tapi kalau misalkan apakah sudut yang kita utamakan ini tadi bersuplemen? Ya, ini bersuplemen. Jadi berdekatan bersuplemen. Cuma nanti kan apakah yang sini? Ini kan tidak. Jadi kalau ini dengan ini iya. Tapi kalau ini dengan ini iya. Jadi kan terbentuknya itu. Tetapi A dengan B itu tidak. Maka kadang tidak ditulis itu karena tidak berlaku untuk semua. Jadi itu maka tidak ditulis. Jadi kalau jajar pinjang kan yang berdekatan itu 180 misalkan A dengan B iya, A dengan D iya. Maka ditulis. Jadi mungkin bentuknya adalah seperti itu sehingga nanti kita bisa mengelompokkan itu jadi seperti ini. Ini namanya membuat peta konsep dari apa yang kita pelajari di sini. Ya, jadi artinya apakah peta konsep ini selalu seperti ini? Ya tidak, tergantung dari proses tadi. Nah, ketika kita mendefinisikan jajar genjang adalah segi 4 yang maka panahnya khusus. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satunya, maka ada panah di sini. Kemudian ketika kita mendefinisikan persegi adalah belah ketupat yang, maka panah. Ketika persegi adalah persegi panjang yang, maka panah. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Sehingga anak panah itu menunjukkan bahwa ketika ini itu bagian dari atasnya. Ini bagian dari atasnya. Ini bagian dari atasnya. Nah, ketika secara tidak langsung berarti persegi itu juga jajar genjang. Itu ya. Jadi persegi itu juga jajar genjang. Nah, kemudian ketika layang-layang itu maka di sini berdiri sendiri, tidak kita buat di situ karena tadi segi 4 yang tadi. Ya, sehingga dikatakan itu adalah bukan bagian dari jajar genjang, bukan bagian dari belah ketupat. Ya. Tapi bisa nggak dikatakan di situ kita menggunakan belah ketupat dari layang-layang. Belah ketupat adalah layang-layang yang sisi-sisinya sama panjang. Itu mungkin menjadi bisa, karena sudah kita dapatkan sisi yang berdekatan tadi kan artinya sama panjang itu. Tapi ketika mengatakan katakanlah layang-layang itu kan tepat 2 pasang, ya maka yang dikatakan tadi ketika nanti menjadi ini titik yang lain itu juga berpasangan, ini menjadi tidak. Jadi, maka kata-kata yang dikatakan itu dibatasi itu ketika mengatakan tepat 1 pasang sisi pada 2 titik sudut itu adalah sama panjang. Ya, maka kalau ini nanti menjadi itu kan artinya oh ini juga dipenuhi, ini juga dipenuhi. Maka kadang itu yang membatasi akhirnya ini tidak bisa dibuat garis. Jadi itu pendefinisiannya sehingga mungkin dengan bentuk itu kita bisa memudahkan kita untuk mengingat. Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan tadi mungkin saudara nanti bisa ngecek kembali dan menjawab kembali mana yang benar dan mana yang salah. Itu harapannya adalah itu. Nah, mungkin ketika kita mengkaitkan itu gini. Kalau misalkan ada beberapa bentuk tadi, misalkan gini ya, saya menuliskan satu aja di sini, nanti ini misalkan digunakan untuk latihan ya. Ini kalau nanti untuk latihan. Jadi mungkin ini saya minta untuk digunakan latihan, kemudian yang nah ini aja yang mungkin kita pakai ya.
diberikan segi 4 ABC sebarang, titik P, Q, R, dan S adalah titik pertengahan sisi AB, BC, CD, dan AD. Buktikan PQRS adalah jajar kencang. Ya, ini aja, nanti yang tanda merah tadi kalau nanti dikerjakan, kemudian besok sebelum masuk materi baru kita bahas. Ini saya contohkan untuk satu ini aja, selesai kuliahnya. Ini 11.24 sudah mau habis. Oke ya, ini misalkan diberikan segi 4 ABCD sebarang. Ya, kemudian misalkan kita berikan sebarang itu, kita gambarkan seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Ini kan artinya ada A, B, C, D. Ya. Misalkan diketahui di sini tadi ada titik P, Q, R, S. Jadi P, Q, R, S itu titik tengah. Sisi AB, BC, CD, dan AD. Ya. Ini misalkan P, ini Q, ini R, ini S. Ya. Buktikan kalau PQRS, ya, jadi akan dibuktikan di sini PQRS itu jajar kencang. Ya, jadi ini kita hubungkan. Buktikan ini adalah jajar kencang. Ya. Nah, untuk membuktikan apakah PQRS jajar kencang, maka kita ingat jajar kencang tadi kan adalah segi 4 yang sisi berhadapan sama panjang. Ya, berarti kan akan dibuktikan di sini kalau nanti itu sejajar ya, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Salah. PQ sejajar dengan SR dan PS itu sejajar dengan QR. Jadi akan kita buktikan itu ini. Ya. Nah, misalkan kita buktikan satu ya, nanti yang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau PQ ini sejajar SR? Maka misalkan pertama buat diagonal AQT. Jadi ini buktinya di sebelah sini ya. Buat diagonal AC. Nah, ini kita hubungkan AC. Nah, sekarang perhatikan segitiga DAC dan segitiga DSR. Ya. Maka yang kita lihat itu kan pertama kalau sudut ADC itu sama dengan besar sudut SDR. Ya. Jadi ini sama berimpit. Ya. Kemudian di sini kan bahwa SD atau DS dibanding DA itu kan sama dengan DR dibanding DC sama dengan 1/2 karena titik tengah. Oh, kalau gitu segitiga DAC itu sebangun dengan segitiga DSR. Ya. Kalau sebangun berarti kan sudut DA atau sudut DSR itu sama dengan besar sudut DAC. Ini sama. Nah, kalau sama, kaki sudutnya ini kan berimpit. Berarti kan artinya satunya pasti sejajar. Oh, jadi di sini yang kita dapatkan kan SR itu sejajar dengan AC. Nah, jadi bentuknya kan itu. Nah, nanti dengan cara yang sama ada segitiga B,
PH dan segitiga BAC. Sudut ABC dan PBG itu sama, berimpit. Kemudian yang kedua, ini perbandingannya juga setengah. Maka dikatakan ini sebangun. Maka kalau sebangun, sudut ini nanti sama dengan sudut ini. Sudut ini akan sama dengan sudut yang ini. Nah, kalau sudut ini sama, ini kan kaki sudutnya jadi satu, berimpit. Maka yang lain itu pasti sejajar. Oh, didapatkan kalau PH itu sejajar dengan AC. Nah, kalau PG sejajar AC dan AC sejajar SR, berarti kan kita dapatkan PG sejajar SR. Itu ya, sehingga nanti dengan cara yang sama tarik DT. Nanti kan kita dapatkan ini, sehingga nanti PS sejajar BD, kemudian QR sejajar BD. Oh, berarti PS sejajar dengan QR. Nah, itu berarti bentuk-bentuk itu yang kita dapatkan keterkaitan antar sifat itu, sehingga harapannya adalah pertama di dalam membahas materi ini kita mengenal pendefinisiannya, mengenal sifat-sifatnya, dan mungkin bisa membuktikan atau menggunakan sifat-sifat itu di dalam pemecahan masalah. Itu ya, sehingga kalau nanti habis ini saya kirimkan soal ini tadi, kalau nanti dicoba. Karena konsepnya adalah sudah semua. Diketahui jajar genjang titik P, QR pada sisi ini dengan perbandingan ini. Buktikan kalau PQRS itu jajar genjang, kalau ini juga buktikan itu adalah layang-layang. Nah, maka tuliskan definisinya, kemudian mungkin Anda akan bisa menunjukkan sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih hari ini. Karena sudah zuhur, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.